Tubuh itu dulu kuat, tubuh itu dulu cantik semacam kita juga. Tapi hari ini tubuh itu sudah rapuh dimakan usia. Kulitnya yang dulu kencang kini sudah mulai keriput, dimakan oleh masa. Tapi itulah sosok ibu kita yang telah berjuang membesarkan kita. Kita sebagai anak kadang-kadang lupa atau kadang-kadang pura-pura lupa. Bukankah dulu perut ibu itu yang kita tumpang 9 bulan 10 hari lamanya rahim dia kita tumpang. Kita tidak menumpang di dalam rumahnya. Yang kita tumpang bukanlah kamarnya, tapi yang kita tumpang adalah rahim di dalam perutnya. 9 bulan 10 hari kita tumpang rahim itu, penuh dengan kasih sayang dan cinta yang luar biasa diberikan kepada kita. Wa asilah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa ala alihi wa sahbihi ala sayyidi sadat wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini kita bersama melangkah mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di seluruh penjuru dunia, setiap umat muslim bergemuruh takbir dari mulut kita masing-masing. Kita besarkan nama Allah, kita menyebut nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Gemuruh takbir ini tentulah membawa kita kepada sebuah kesadaran kita bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka pada pagi ini kita berpisah sudah dengan bulan suci Ramadan. Dulu bulan itu berbulan-bulan kita meminta dan selalu berdoa di dalam solat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna fi syahri Ramadan.
dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Berkali-kali, bahkan berpuluh kali itu kita doakan kepada Allah agar kita disampaikan pada titik hari ini. Alhamdulillah, pagi ini Allah sudah memberikan kita sebuah kemenangan yang nyata di depan mata. Orang-orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang menang. Menang bukan melawan musuh tentara yang nampak di depan mata. Menang bukan melawan senjata yang begitu canggih dan begitu dahsyat luar biasa. Tapi musuh kita yang paling terberat, hawa nafsu kita. Dan itu pun sudah kita taklukkan selama 30 hari dan 30 malam lamanya. Siang malam kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, bertarawih, berdiri setiap malam untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ibadah itu tidaklah ringan, bahwa semua ibadah itu tidaklah mudah, dan semua ibadah selama Ramadan itu tidaklah enteng kita kerjakan. Itu semua bisa kita laksanakan dan kita selesaikan, tidak lain dan tidak bukan atas karunia bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini kita berkumandang takbir la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Engkau saja yang besar ya Allah, kami ini kecil. Ya Allah, Engkau saja yang perkasa dan di atas dunia ini ya Allah, kami ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya Allah. Engkau selamatkan kami, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami keistiqomahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Maka pagi ini kita bertakbir membesarkan Allah, menandakan kita orang-orang yang menang dalam melawan hawa nafsu kita. Maka banyak hari ini orang yang bersukaria, banyak yang bergembira dengan berakhirnya Ramadan dan disambutnya dengan hari kemenangan. Hari di mana umat manusia yang istiqomah beribadah selama Ramadan, hari ini mereka akan lahir seperti bayi yang baru dilahirkan. Hari ini mereka terlahir seperti kertas yang tiada noda dan kotoran, bersih, suci dari segala perbuatan silap salah dan dosa kita selama ini. Maka pada pagi ini tak semua orang sama dalam menjalankan Idul Fitri ini, saudaraku. Ada orang yang bergembira, ada orang yang bersenang dan bersukaria, berkumpul dengan sanak keluarga, handai taulan dan keluarga. Ada orang yang berkumpul hari ini pulang dari sholat Idul Fitri ini, mereka akan pulang ke rumah, memeluk dan mencium tubuh ibunya yang sudah mulai rapuh. Hari ini kita juga sebagian orang bisa untuk bersalaman, memeluk tubuh ayah kita yang masih ada. Tapi tak semua seberuntung itu, saudaraku. Berapa banyak orang yang ketika pulang dari Idul Fitri ini datang ke rumah dan rumah itu sunyi, senyap dan hampa terasa. Tidak ada lagi terlihat di pelupuk mata kita senyuman ibu yang selama ini kita lihat. Dulu setiap lebaran pulang kita ke rumah, yang kita lihat pertama kali adalah senyuman ibu kita. Tapi hari ini itu hanya tinggal kenangan, saudaraku. Hari ini itu hanya tinggal cerita dan bayangan saja di dalam pikiran kita bersama. Tentu untuk bersua dan mengobati rasa rindu dan kangen itu semua, tidak lain dan tidak bukan pergi ke pemakamannya, menjenguknya di dalam musara. Di saat itu kita bacakan surat Al-Fatihah, kita kirimkan doa sebagai balas budi baik perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Belum ada di dunia ini orang yang mendoakan kita, saudaraku. Orang yang pertama mendoakan kita di atas dunia ini adalah ibu kita. Belum kita lagi menghirup nafas dan udara di atas dunia ini, kita masih berbentuk tulang belulang, kita masih berbentuk daging, bersemayam di dalam rahim ibu kita. Ibu sudah mengelus-elus perutnya dan berdoa,
Ya Allah, sehat-sehatkanlah anakku ini ya Allah. Ya Allah, nanti lahirkanlah anakku ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Belum ada orang yang mendoakan kita di atas dunia ini. Ibu adalah orang yang pertama kali mendoakan kita. Maka beruntung dan bertuah orang yang masih ada ibu hari ini. Masih bisa kita jenguk selepas sholat Idul ini. Pulang kita cium tangannya yang sudah mulai keriput, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh. Tubuh itu dulu bagus, tubuh itu dulu kuat, tubuh itu dulu cantik semacam kita juga. Tapi hari ini tubuh itu sudah rapuh dimakan usia. Kulitnya yang dulu kencang kini sudah mulai keriput, dimakan oleh masa. Tapi itulah sosok ibu kita yang telah berjuang membesarkan kita. Kita sebagai anak kadang-kadang lupa atau kadang-kadang pura-pura lupa. Bukankah dulu perut ibu itu yang kita tumpang 9 bulan 10 hari lamanya rahim dia kita tumpang. Kita tidak menumpang di dalam rumahnya. Yang kita tumpang bukanlah kamarnya, tapi yang kita tumpang adalah rahim di dalam perutnya. 9 bulan 10 hari kita tumpang rahim itu, penuh dengan kasih sayang dan cinta yang luar biasa diberikan kepada kita. Ketika kita dilahirkan ke atas dunia ini, allazi akhrajakum min butuni ummahatikum, engkau dilahirkan dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'ah, dan kita tidak tahu apa-apa. Kita lahir penuh dengan cinta dan kasih sayang. Meregang nyawa ibu kita melahirkan kita, wahnan ala wahnin, kesakitan di atas kesakitan, meregang nyawa dia. Maka ibu tidak banyak ibu-ibu yang berdoa di dalam hatinya, ya Allah, andaikan kami harus memilih salah satu yang terlahir dan hidup, maka biarlah aku yang meninggal dan mati ya Allah. Yang penting anakku ini selamat. Nyawa dia taruhkan untuk kita, saudaraku. Kita bawa ibu kita, kita gendong dari ujung batu, dari Rokan Hulu menuju Makkatul Mukarramah. Kita ajak dia tawaf, sa'i dan umrah, melempar jumrah dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah, minum air Zam-Zam, haji dan umrah. Kita gendong dia tawaf 7 putaran. Belum bisa menebus dari 1 kali pekikan teriakan ibu saat melahirkan kita. Setelah kita dilahirkan, cinta yang luar biasa dia berikan kepada kita. Air dagingnya yang kita minum, air susunya yang kita minum, disuapkan nasi yang penuh dengan kasih dan sayang. Kita dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Hari ini tubuh itu sudah mulai rapuh, tubuh itu sudah mulai tua. Maka peluk dan ciumlah dia. Jangan sampai selepas dari sholat Idul Fitri ini kau meminta maaf kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada handai taulan, tapi engkau belum memaaf dan mencium telapak tangan ibu dan ayahmu. Maka yang pertama yang mesti kau datangi habis dari sholat Idul Fitri ini adalah ibu. Ayah. Berapa kali ayah kita berbohong dan berdusta? Berapa kali ayah kita tidak bisa membeli baju lebaran asalkan anaknya bisa membeli baju lebaran? Berapa kali ayah kita tak makan? Berapa kali ayah kita sakit? Berapa kali ayah kita menderita berteriak di bawah terik panas matahari yang begitu panas, melepuh kulitnya di bawah terik matahari untuk mencari sesuap nasi dan menyekolahkan kita menjadi orang yang berguna sampai hari ini, saudaraku. Maka balik dari sini, ayah adalah orang yang nomor 2 yang mesti kita datangi. Cium tangannya, peluklah tubuhnya yang rapuh, karena suatu saat nanti pelukan itu akan kau rindukan. Hari ini engkau masih bisa memeluknya, beruntung bertuah masih ada ayah dan ibu. Tapi berapa banyak orang yang bersedih dan berduka lara ketika pulang ke rumah, ayah dan ibu sudah tiada. Tak ada lagi yang bisa dicium, tak ada lagi yang bisa dipeluk tubuhnya, selain hanya meneteskan air mata darah di dalam pusara, di atas pusaranya. Maka kirimkan doa bagi kita yang sudah punya orang tua yang tidak lagi ada di atas dunia ini. Datang ke makamnya, datang ke pusaranya, datang ke kuburannya. Kirimkan Al-Fatihah.
Kalau ada waktu luangmu, bacakan surat Yasin. Iqra'ul Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kamu. Bacakan surat Yasin, kirimkan doa-doa kepada dia. Jadikan kuburnya sebagai liang daripada taman-taman surga. Wala taj'al kubrahum hufratan min hufarin niron. Doakan agar kuburannya itu tidak menjadi liang dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya doa yang bisa kita kirimkan. Hanya 1-2 biji doa yang bisa kita ucapkan dari mulut. Pertama, untuk mengobati rasa rindu kita kepada mereka. Yang kedua, untuk membalas budi baik perbuatan mereka selama hidup di dunia. Air susu yang sudah kita minum, nasi yang segumpal yang sudah kita makan, titik peluh keringatnya yang sudah kita nikmati selama hidup di dunia ini, itu semua tak dapat membalas budi baik kebaikannya. Hanya doa yang bisa kita kirimkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Masyarul muslimin, sedang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping kedukaan itu, tentu ada kegembiraan yang sungguh luar biasa pada hati kita. Di hari yang fitri ini, di hari yang suci dan berkah ini, kita telah menang menaklukkan hawa nafsu kita selama 30 hari lamanya. Maka hari ini kita bertakbir membesarkan Allah. Kita bertakbir membesarkan Allah, menandakan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika angkuh dan sombong datang, ketika ujub itu sudah datang pada diri kita, aku adalah orang yang paling taat dan paling soleh. Aku adalah orang yang paling kaya. Aku orang yang paling kuat. Aku orang yang paling disegani di atas dunia ini. Ketika itu ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah saja yang besar. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita hanyalah ciptaan Allah yang dhaif dan lemah. Tidak ada daya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari kita berduka, hari kita bersukaria, dan di situ juga ada duka. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Aid, hari raya fitri bagi orang-orang yang suci dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan satu harapan dan doa kita bersama, saudara-saudaraku, berpisahnya kita dengan bulan yang agung, mulai dari kumandangkan azan maghrib dari kemarin sore, maka berangkatlah Ramadan meninggalkan kita. Dia akan datang 30, dia akan datang 1 tahun lagi, dia akan tiba 1 tahun ke depan. Tapi tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dan bersua dengan bulan itu. Tidak ada jaminan bagi kita untuk kita masih berjumpa dan beribadah dengan bulan itu. Maka banyak berdoa, panjangkan umur kita agar kita dipertemukan dan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala perbuatan sebuah puasa dan ibadah-ibadah selama Ramadan kemarin diterima di sisi Allah dan diampuni segala silap salah dan kesalahan kita selama hidup di atas dunia ini. Tidak ada kata yang bisa kita ungkapkan selain dari kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kata terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan iman dan cahaya takwa pada diri kita. Bukankah Ramadan itu diciptakan Allah la'allakum tattaqun? Kita menahan lapar dan haus di siang hari, qiyamul lail, salat tarawih, tadarus, membaca Quran, bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat selama Ramadan. Itu semua tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses atau tidaknya Ramadan kita jalani, ini semua tergantung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sukses, yang dididik oleh Ramadan, bukanlah orang yang hari ini punya kemewahan yang serba luar biasa, punya baju baru, rumah baru, cat baru, renovasi baru, mobil baru, semua baru. Bukan itu orang yang sukses dididik Ramadan. Lalu siapa mereka-mereka yang sukses dididik Ramadan? Orang yang sukses dididik Ramadan adalah bita'atin yazid,
orang yang ketaatannya bertambah, orang yang rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah. Itulah orang yang sukses di didik Ramadan. Andaikan rasa takut masih bersarang pada dada kita, andaikan rasa takut kepada Allah masih ada pada diri kita, berarti kita adalah orang yang sukses di didik Ramadan. Takut kalau tidak sholat, takut kalau tidak berzakat, takut kalau tidak berinfak bersedekah, takut kalau tidak berbuat baik, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Rasa takut itulah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sangka puasa 30 hari, jangan mengira sholat tarawih 30 malam, jangan menyangka sedekah kita yang luar biasa selama Ramadan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tidak. Sungguh yang mengantarkan kita ke dalam surga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah mencari ridho itu dengan jalan beribadah. Maka jangan angkuh dan sombong dengan sholatmu, jangan angkuh dan sombong dengan sedekah, infak dan wakafmu, jangan angkuh dan sombong dengan sholatmu yang luar biasa. Karena sesungguhnya iblis pun mampu membuat 100 kali lipat dari engkau perbuat hari ini. Maka beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala. Setiap ibadah yang kita jalani, ujung dari lafaz niat yang kita ucapkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata. Maka jangan dibuat angkuh dan sombong. Jangan angkuh dan sombong dengan perbuatan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita. Karena sesungguhnya itu hanyalah titipan dari sedikit dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kuat, Allah yang maha perkasa. Maka ucapkan di dalam hatimu la haula wala quwata illa billah. Ucapkan dalam hatimu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut diperserikatkan, yang patut dipersekutukan. Yang patut disembah itu hanya Allah semata. Wahdahu la syarikalah. Dialah yang wajib, dialah yang layak, dialah yang patut untuk disembah. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dia yang maha hidup, dia yang punya kerajaan dunia, dia yang punya kerajaan atas dunia dan akhirat, dia yang menguasai di atas segala-galanya. Maka ketika itu kita ucapkan, sadarlah kita bahwa kita hanyalah seonggok daging yang busuk yang suatu saat nanti akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini kita di atas tanah, saudaraku, tapi suatu saat nanti kita akan di bawah tanah. Hari ini kita bersenang di atas tanah, hari ini kita bekerja, hari ini kita berusaha, hari ini kita berkegiatan di atas tanah. Karena sampai pada masanya kita akan dimasukkan orang ke dalam liang lahat, yang dicampakkan ke dalam lubang tanah dan menjadi santapan cacing tanah, dan akhirnya kita melebur dengan tanah. Itulah hakikatnya manusia. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, apalagi dengan ibadah kita yang sedikit. Jangan angkuh, jangan sombong, tetap tawadu, rendahkan hati, perbanyak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan rasa takut hanya untuk dunia, tapi sisakan rasa takut itu untuk Allah. Jangan habiskan rasa takutmu karena lapar, takut tak makan. Banyak orang yang takut lapar, takut anaknya tak bisa beli baju lebaran, takut rumah tak ada, takut tak punya mobil. Takut itulah yang dibisikkan syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu berbisik di dalam hati orang-orang yang fakir, orang-orang yang takut, orang-orang yang kelaparan, takut lapar, takut haus, takut tak makan, takut tak punya rumah. Maka rasa takut itu akan menghantui kita, dan habis sudah rasa takut itu untuk dunia. Jangan pernah habiskan rasa takut untuk sesuatu yang fana dan fata morgana, tapi sisakan rasa takut itu hanya untuk Allah semata. Takut kepada Allah, intisalun nawamirillah wa yajtanibun nawahi. Dengan rasa takut itu kita akan melaksanakan semua perintah Allah, dan kita akan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga rasa itu. Kalau masih ada rasa malu dan sungkan kalau tak datang ke masjid sholat berjamaah, kalau ada rasa takut kalau tidak bersedekah, berinfak, beramal soleh, jaga rasa itu, bawa dia sampai mati, turunkan ke anak cucu kita, karena rasa itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa orang hari ini banyak nepotisme? Kenapa hari ini banyak orang yang curang? Kenapa hari ini banyak pedagang timbangannya tak betul?
Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah sudah tidak lagi tersisa. Yang ada hanyalah rasa takut kepada dunia, dunia dan dunia. Maka Ramadan mendidik kita, habiskan rasa takut itu hanya untuk Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka dunia ini akan bersimpuh sujud di bawah telapak kakinya. Orang yang mengutamakan Allah, hidupnya hanya untuk Allah, tidak ada selain Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah wa yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, maka ditolonglah hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menang. Hari ini kita sudah lepas dari segala ikatan Ramadan. Maka banyaklah berdoa. Mudah-mudahan suatu saat nanti di tahun depan Ramadan akan datang dan kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan yang agung dan yang mulia. Ramadan akan datang setiap tahun, ya, dia akan datang tahun depan, dia akan datang setiap tahun, tapi tidak ada jaminan pada diri kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jangankan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, untuk nanti sore pun tidak ada jaminan untuk kita masih hidup di atas dunia ini. Banyak orang yang berdoa setiap pagi dan petang, dalam sholatnya dia ucapkan, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada dia. Allah panggil dia terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan Ramadan. Allah sayang karena Allah mempercepat perjumpaan dia dengan Sang Khalik, dengan Allah Sang Pencipta. Berarti orang yang dipanggil sebelum Ramadan berarti Allah sayang. Lalu Allah tak sayang kepada kita yang berjumpa dengan Ramadan? Tidak. Allah juga sayang kepada kita sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa di Ramadan, untuk bertaubat dan beribadah, menghapus silap salah dan kesalahan dosa kita selama hidup di atas dunia ini. Maka kejarlah Ramadan itu. Beruntunglah bagi orang yang sukses menjalankan Ramadan. Beruntunglah orang yang ketaatannya hari ini akan bertambah untuk sampai mati. Itulah orang-orang yang sukses. Karena ketika Nabi naik sholat Idul Fitri, naik ke atas mimbar, lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selesai khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau aminkan tadi? Padahal kami tak ada satupun yang berdoa. Lalu kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, naik ke atas mimbarku dan berdoa di hadapanku sebanyak 3 kali. Apa doa Jibril? Salah satu dari 3 doa itu adalah laknat, terlaknatlah bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah dengan Ramadan itu. Kira-kira kalau Jibril yang doa, Rasul yang aminkan, agaknya doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita merasa takut kita menjadi orang yang terlaknat karena tidak meraih ampunan Allah melalui Ramadan kemarin. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala perbuatan kita, amal soleh kita selama Ramadan kemarin, itulah yang akan mengundang datangnya ampunan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita tarik sebagai kesimpulan khutbah Idul Fitri ini bahwasanya yang pertama yang mesti kita datangi selepas ini, datangi dulu orang tua kita. Orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah melahirkan dan menyusui kita, yang telah menghidupkan kita dengan penuh cinta dan kasih dan sayang. Maka datanglah kepada mereka, cium tangannya, peluk tubuhnya. Andaikan orang tua itu tak ada, datang ke pusaranya, datang ke makamnya, kirimkan sepatah 2 patah doa. Itulah sebagai pembalas budi baik mereka waktu dulu hidup di atas dunia ini. Selepas ini banyaklah berdoa agar mudah-mudahan Ramadan sukses mendidik diri kita dengan bertambahnya ketaatan pada diri kita. Tumbuhkan rasa takut yang lebih besar lagi selama Ramadan di luar Ramadan ini agar kita meraih ampunan Allah. Dan banyak berdoa, insya Allah tahun depan Allah masih berjumpa dan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.